Halo, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang di bimbingan akademik secara online yang sudah saya rekam di YouTube, agar supaya kalian bisa mengaksesnya sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Hari ini akan coba saya orientasikan kalian terkait dengan materi bimbingan akademik, di mana bimbingan akademik ini akan orientasinya adalah terkait dengan definisi dari bimbingan akademik itu apa. Kemudian di dalam bimbingan akademik itu bagaimana caranya. Kemudian ada beberapa mungkin istilah di perkuliahan yang mungkin asing bagi kalian, dan coba saya orientasikan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya mulai saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi, sarjana teknik, magister engineering, master engineering. Jadi kalau di sini saya berperan sebagai dosen pembimbing akademik gitu ya. Nah, mungkin kalian juga ketahui bahwa saya juga mengajar beberapa mata kuliah yang lain, namun peran saya di situ adalah sebagai dosen pengampu mata kuliah. Kalau di sini peran saya adalah sebagai dosen pembimbing akademik. Nah, tujuan dari pembimbingan akademik yang coba sampaikan, seperti yang kita ketahui bersama, kalian sudah di-assign ke saya, ada 15 orang atau 14 orang ya. Nah, di sana saya minta bantuannya untuk bisa mengikuti penjelasan-penjelasan dari kami yang kaitannya dengan hal-hal yang mendasar terkait dengan perkuliahan kalian di semester 1 ini. Nah, akan coba saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan definisi dari bimbingan akademik. Apa sih sebenarnya bimbingan akademik? Itu adalah kegiatan sebenarnya. Kegiatan apa? Konsultasi antara saya sebagai dosen bimbingan akademik dengan kalian, mahasiswa prodi sistem informasi. Tujuannya adalah merencanakan studi gitu ya. Karena kita tahu sendiri kalau studi itu tidak direncanakan tentunya akan berantakan. Dan membantu tujuannya adalah menyelesaikan masalah studi. Masalah studi itu bisa jadi nanti kalian mungkin kurang tidur atau punya masalah keluarga, sakit dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan studi, maka itu termasuk ke dalam masalah studi yang dialami ya, yang kalian alami, agar kalian bisa menyelesaikan studinya dengan baik ya, sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi saat nanti kalian dipaksakan, kemampuannya juga nggak akan masuk. Jadi artinya nanti sesuai dengan minat dan kemampuannya. Minatannya apa Pak? Ya, kalau di prodi SI seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prodi kemarin, bisa jadi nanti kalian ke programmer, kalian juga bisa ke seorang software developer atau data science dan sebagainya, cukup banyak. Jadi untuk kaitannya dengan prodi kita, bahkan ada beberapa mungkin kaitannya dengan mata kuliah yang sering saya ampu. Salah satunya adalah UI UX, kemudian juga ada namanya software rekayasa perangkat lunak, database, dan apa sih tujuan dari bimbingan akademik? Ya, mengarahkan mahasiswa agar prestasi itu baik gitu ya. Prestasi baik bisa dilihat dari apa? IPK dari yang bersangkutan. Nah, IPK itu tidak boleh kurang dari 2,75. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau di bawah tersebut, dari tersebut ambang itu, maka indikator-indikator nilai itu juga akan buruk. Jadi salah satunya adalah mungkin nilai. Nah, untuk bisa lulus itu minimal tidak ada nilai E, tidak ada juga nilai D gitu ya. Dan di sana nanti kalian juga harus mengikuti SKS yang sudah diminta untuk kalian ikuti. Jadi sejumlah sekian SKS ya, sekitar 145 SKS ya, untuk bisa dinyatakan lulus atau mengikuti proses perkuliahan. Tentunya syarat-syarat yang ada harus dimiliki ya. Terus bagaimana? Ya, dengan merencanakan studi. Rencana studi itu termasuk bagaimana penyusunan program akademik oleh mahasiswa. Nanti yang membuat penyusunan itu mahasiswa. Nah, di bawah bimbingan siapa? Saya. Nah, kebetulan saya sendiri sebelum ke prodi sistem informasi, saya sudah berpengalaman membimbing mahasiswa informatika ya, sejak dari tahun 2009 ya, jadi cukup lama ya. Nah, di sana saya juga sudah mengetahui ya pengalaman terkait dengan masalah-masalah yang ada di mahasiswa gitu ya. Dan erat kaitannya dengan apa sih? Biasanya mereka itu tidak sukses, itu salah satunya adalah
karena mereka jarang konsultasi, gitu ya. Nah, di lain juga ada, di lain hal juga mereka terbatas begitu ya, terbatas kaitannya dengan masalah-masalah pribadi, masalah kemampuan berpikir dan sebagainya. Namun demikian, relevansinya apa menjadi nilainya jelek itu salah satunya ada kedisiplinan diri. Disiplinan diri terkait dengan satu, perencanaan studi yang sejak awal tidak direncanakan. Yang kedua, di dalam perencanaan studi itu tidak melibatkan dosen, itu biasanya akan jadi masalah. Kenapa masalah? Ya kadang kalau semester 1-2 kan udah paket ya, kalian tidak perlu begitu ya mengambil sendiri. Nah, biasanya sudah dipaketkan. Nah, saat nanti semester 3 dan selanjutnya itu akan dibebaskan gitu, kalian mau ngambil, dan maksimal berapa? 24 SKS. Saat itu tidak dikonsultasikan, maka akan ada beberapa hal atau syarat yang mungkin tidak memenuhi, atau terkait dengan mungkin salah satunya adalah peta kemampuan. Jadi dosen kadang kalau diajak konsultasi tentu dia akan tahu derajat atau kemampuan berpikir dari mahasiswa tersebut. Nah, biasanya bisa diarahkan. Semakin banyak SKS semakin cepat lulus. Namun demikian, semakin banyak beban SKS, semakin berat juga kuliah kalian. Apakah lebih baik 24 SKS diambil? Ya, itu bisa juga. Namun sesuai dengan kemampuan tujuan kalian, goals. Kadang ada mahasiswa yang memang dia ingin akademiknya bagus gitu. Maka tentunya mengambil maksimal SKS itu disarankan. Namun demikian ada juga yang dia menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi. Lah, apa Pak kepentingannya bagusnya kalau kita ambil organisasi? Ya tentunya salah satunya adalah mengasah soft skill. Nah, untuk sekarang mungkin terkait dengan soft skill tidak akan saya bahas terlalu banyak ya. Nanti bisa dilihat di postingan YouTube saya yang satu lagi ya. Di situ ada falsafah nasi goreng tadi ya, kaitannya dengan kuliah bahasa Inggris. Baik, seperti itu. Jadi diharapkan untuk konsultasi. Nah, konsultasinya sendiri jatah kalian tuh per semester 4 ya, 4 kali pertemuan. Nanti bisa dilihat di buku bimbingan ya. Dan bimbingan akademik IPK apalagi itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa kalian berprestasi ya, atau prestasi kalian, capaian pembelajaran kalian tuh apa, seperti apa, itu ada di kuantifikasi kaitannya dengan indeks prestasi. Indeks prestasi disingkat IP adalah bilangan sampai 2 angka di belakang koma yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif. Nah, ini cukup penting karena salah satunya akan digunakan saat kalian besok lulus. Jadi kalau kalian lulus nanti akan ada syarat biasanya itu. Syarat untuk melamar pekerjaan. Syaratnya adalah salah satunya ada di sini. IPK di bawah berapa, di atas berapa dan sebagainya. Harus memenuhi itu baru nanti tahap berikutnya akan dilakukan. Jadi penting. Termasuk juga nanti kaitannya dengan pengendalian mutu ya, mutu lulusan ya. Di sini nanti kaitannya dengan IP tadi. Nah, IP itu ada 2, IP semester dan IP kumulatif. IP semester per semester diakumulasikan. IP kumulatif itu semester-semester yang sudah dilalui dikumpulkan terus dijumlahkan. Bisa kalian lihat ya, setelah nanti semester ini selesai, nanti IPK atau IP semester kalian berapa. Kemudian SKS, nah, sistem yang digunakan atau perkuliahan itu biasanya namanya sistem kredit semester, bukan sistem kebut semalam ya. Nah, sistem kredit semester ini adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester ya, untuk menyatakan beban studi mahasiswa. Contoh misalkan gini, Anda ambil kuliahnya itu ada 3 semester. 3 semester ini misalkan kalian sudah dapat ya, dapat nilai A ya, ini 3 SKS ini nilai A gitu. Nanti itu akan berakumulasi dengan nilai-nilai mata kuliah yang lain, kemudian jadilah yang tadi disebut sebagai IP tadi, indeks prestasi. Nah, yang diharapkan kalian bisa lulus itu 145 SKS. Jadi totalnya itu nanti mata kuliah bahasa Inggris misalkan 3 atau 2 SKS ya, 2 tambah mata kuliah yang lain 5, 10 dan sebagainya. Dan ada mata kuliah wajib di mana itu tidak boleh digantikan oleh mata kuliah yang lain. Contoh, saya gagal di bahasa Inggris, boleh nggak Pak saya ambil mata kuliah lain untuk menggantikan bahasa Inggris? Tidak boleh. Kemudian pengalaman belajar juga sama, nanti akan ada misalkan nanti terkait di beberapa kampus yang lain itu ada
ikut pengembangan diri gitu ya. Nanti dihitung berapa SKS juga ada. Bahkan ada di kampus saya dulu, nah Islam ya, di sana ada PTAQ semacam itu 0 SKS. Tapi kalau nggak ngambil ya nggak lulus gitu. Ya itu beda lagi. Nah kaitannya dengan itu ada namanya buku bimbingan akademik. Itu isinya apa ya? Isinya kegiatan konsultasinya tadi. Nanti kalian coba isi per pertemuan, jadi ada pertemuan apa, pertemuan bersama, misalkan tanggal berapa, kalian tuliskan di situ apa yang dibahas dan sebagainya. Akan coba saya munculkan gitu ya di layar, nanti kalian bisa melihat sendiri seperti apa ya. Mungkin ini gambarannya kalau sudah kalian nanti lihat adalah ini salah satunya adalah buku bimbingan. Jadi buku bimbingan ini isinya apa? Ini form bimbingan akademik, isinya dosennya siapa, semester berapa. Ini nanti kalian isi sampai nanti kalian lulus. Nah, ini bukti bahwa kalian sudah mengikuti aturan bimbingan akademik. Nah di sini kalian bisa melihat ya aturan-aturan yang ada, ya aturan-aturan yang ada. Semester itu seperti apa, tujuan dari pembimbingan akademik itu apa. Ini bisa diakses nanti ya di tautan yang sudah akan saya sampaikan di website saya ahmadhanafi.com. Dari situ nanti kalian unduh, kalian baca apa hak mahasiswa, apa ini, bagaimana periodenya, gitu ya. Itu terkait dengan yang disebut sebagai bimbingan atau bimbingan akademik tadi ya, terkait dengan bimbingan akademik. Nah kembali lagi ke buku bimbingan akademik. Nah, di buku bimbingan akademik sendiri nanti diharapkan per semester itu dilaporkan gitu ya. Dilaporkan. Nah, tujuannya adalah salah satunya bisa mengidentifikasi yang pertama awal perkuliahan kalian dapat orientasi, yang selanjutnya adalah progres sebelum UTS, dan juga nanti di akhir, sebelum akhir ada satu pertemuan, dan di akhir sebelum ujian akhir gitu ya. Nah dengan adanya sistem blok semi blok yang sudah diselenggarakan di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi ini, maka ini sedikit tricky ya. Jadi kalau kalian periodenya kadang tidak sesuai dengan periode kakak angkatan kalian, namun demikian itu bisa diantisipasi ya masalah ya. Nanti kalian coba untuk kan bisa di diskusikan lebih lanjut. Untuk pertanyaan dan diskusi, kalian bisa menggunakan grup WA, kanal sosmed yang ada, dan YouTube. Bahkan mungkin akan saya selenggarakan. Ya, saya masih belum sempat waktunya, ya mohon maaf karena cukup banyak kegiatan kemarin. Karena dosen tuh kadang ya nggak cuma ngajar kuliah, nggak bimbing mahasiswa, tapi juga bikin penelitian, bahkan ada kepanitiaan di kampus. Dan beberapa saya juga ada project gitu, jadi agak mohon maaf, jadi tidak terlalu ya sering bisa nongol di sosmed gitu ya. Demikian akan coba saya gitu ya, supaya nanti kalian bisa mengakses dengan lebih leluasa. Nah untuk itu bisa kalian coba deh nanti di grup WA, bisa diskusi ya atau bertanya begitu. Kemudian di kanal sosmed bisa follow saya di situ, kalau nggak follow juga nggak masalah. Kalau di YouTube ada di itu ya, di tautan yang sudah saya sampaikan. Kalian juga akan melihat itu. Silahkan aja di subscribe. Nah, kalau semisal nanti ada update postingan di YouTube, materi YouTube akan saya kalian akan ternotifikasi. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan orientasi awal apa yang menjadi kaitannya dengan apa disebut sebagai pembimbingan akademik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tautan atau di forum YouTube yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.